Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki Maulana Yusuf Sunjaya dengan nomor NPM 2451164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yang telah saya jadikan sebagai PPT dengan tema ancaman game online bagi perkembangan anak Indonesia. Langsung kita masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang dari game online itu merupakan pertumbuhan teknologi digital, meningkatnya popularitas game online di kalangan anak-anak. Meskipun ada manfaatnya, game online membawa berbagai risiko terhadap perkembangan anak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Lanjut, kita masuk kepada tujuan penulisan, di mana di sini tujuan penulisannya yaitu mengkaji dampak negatif game online pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak Indonesia, dan menyoroti pentingnya peran orang tua, pendidik, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada dampak pada kesehatan fisik yang bisa kita lihat pada umumnya. Dampak pada kesehatan fisik itu sering terjadi pada gangguan penglihatan dan postur tubuh. Di mana gangguan penglihatan ini dikarenakan seringnya melihat cahaya handphone, dan postur tubuh ini sering membungkuk dikarenakan sering bermain HP secara tidak teratur. Lalu terjadi pada masalah tidur akibat cahaya biru dan mengalami resiko obesitas karena kurang aktivitas fisik menurut WHO pada tahun 2020. Nah, resiko obesitas ini karena kurang aktivitas ya. Jadi kita asik bermain game, kurang olahraga atau aktivitas lainnya. Mungkin kita hanya makan, main game, makan, main game. Nah, terjadilah yang namanya resiko obesitas. Dan selanjutnya yaitu ada pada dampak psikologis dan emosional. Ya, dampak psikologis dan emosional ini karena kecanduan game yang akhirnya dia mengabaikan tanggung jawabnya. Mungkin tanggung jawab anak kan sebagai anak yaitu untuk belajar. Dikarenakan dia kecanduan game, jadi dia malas untuk belajar. Lalu potensi gangguan seperti kecemasan dan depresi. Nah, di sini saya mengalami sih. Dulu saya juga pernah bermain game. Eh, saya juga sering pernah kecanduan lah waktu itu. Ada lah game, salah satu game online. Ya, memang mengalami kecemasan dan depresi ketika mengalami kekalahan. Itu memang nyata terjadi. Dan klasifikasi dalam DSM-5 sebagai internet gaming disorder. Selanjutnya ada dampak pada akademik anak. Anak lebih memilih bermain dibanding belajar. Bisa kita lihat mungkin karena anak ini lebih memilih bermain dikarenakan mungkin gamenya asik atau seru. Jadi mereka lebih memilih bermain game dibandingkan belajar. Lalu yang kedua, survei Kominfo 2022, sebagian besar 50% anak bermain lebih dari 3 jam per hari. Nah, lalu yang kedua ada penurunan nilai dan prestasi akademik anak. Oke, selanjutnya dampak sosial dan moral. Di sini dampak sosial dan moralnya, anak bisa terjerumus kepada konten kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi terselubung. Dan banyak sih di game-game itu konten-konten kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Lalu potensi pembentukan perilaku yang agresif seperti mungkin sering marah-marah, stres, atau depresi. Lalu berkurangnya interaksi sosial, hambatan perkembangan kecerdasan emosional. Jadi anak yang kecanduan itu rata-rata interaksinya kurang terhadap lingkungan sosialnya. Nah, di sini ada solusi nih. Jadi solusi yang pertama, peran aktif orang tua dan pendidik, yaitu untuk sebagai edukasi digital. Lalu ada pengawasan dan pembatasan waktu penggunaan gadget tersebut, dan regulasi pemerintah terhadap konten digital. Lalu ada dorongan untuk game lokal yang dimana kita harus biar anak itu tidak kecanduan pada game online, kita memberikan permainan seperti main bola, lempar sendal atau semacamnya lah. Baik, masuk kesimpulan. Jadi game online memiliki dua sisi manfaat dan ancaman. Yaitu dari sisi manfaat sebenarnya tidak banyak, lebih banyak pada ancamannya sih. Pengawasan yang bijak, terus edukasi digital,
Ya, itu merupakan kunci tumbuh kembang anak yang sehat dan bermoral. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.